Aminin aja. Hai, halo teman-teman MWNers semuanya. Ini udah lumayan banyak ya yang join, udah sekitar 100. Jadi sebenarnya belum jam 8 teng, tapi udah lumayan banyak juga yang attend. Jadi kita langsung opening aja ya kayaknya sekarang. Hai teman-teman, saya Ledisa, saya perwakilan dari Master Web Network. Hari ini bakal
temenin kalian semua untuk bahas webinar yang akan dibawakan oleh Mbak Della Medina. Jadi Mbak Della Medina ini adalah seorang senior content writer di Zalora. Nah, untuk pembahasannya adalah how to kickstart your career as content writer. Nah, untuk rangkaian acara hari ini, kurang lebih selama 1 jam ke depan, kita akan mengadakan sesi presentasi dan juga nanti di akhir akan ada tanya-jawab. Jadi nanti teman-teman ketika presentasi jalan, udah ada pertanyaan yang mau diutarakan, langsung diklik di Q&A button-nya. Gitu. Nanti menuju di akhir presentasi, kita bakalan bahas bareng-bareng sama Mbak Della. Nah, untuk rangkaian acara yang pertama, kita akan ada opening speech dulu dari Bapak Rianto Jatmiko selaku Customer Success Senior Manager dari Master Web Network. Untuk Pak Miko, apa sudah bisa bergabung? Halo, pagi semuanya. Pagi semuanya, sehat ya Pak? Hari Senin semangat. Oh, semangat selalu dong, harus dong. Siap. Untuk hari ini sudah ready ya Pak untuk opening speech-nya buat teman-teman semua? Oh iya. Oke. Sebelumnya pagi semua, terima kasih waktunya sudah kesediaannya untuk join di acara Master Web kita kali ini. Mungkin biar nggak terlalu lama juga, kita mau bawakan sekilas perkenalan kita juga tentang Master Web. Master Web itu kita berdiri sejak tahun 2001 sebagai perusahaan jasa untuk layanan hosting dan domain. Namun jauh sebelum itu kita juga sebelumnya itu kita jadi kayak semacam komunitas pecinta website gitu, di mana di dalam komunitas itu kita bisa saling berbagi, saling bantu antar pengguna. Sampai akhirnya tuh kita mulai membantu menjembatani kebutuhan anggota-anggota kita itu untuk beli domain pada waktu itulah tahun 90-an akhir itu kan orang masih banyak takut-takut lah kalau pakai kartu kredit gitu, apalagi untuk beli domain. Nah, disitulah kita mulai banyak membantu member-member kita untuk bisa memulai domain. Jadi kita memang dari awal itu kita spiritnya itu mencoba untuk membantu orang lah, terutama di dunia digital pada waktu itu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, kita sekitaran bulan April 2019 itu kita bergabung dengan Exabytes Group, ya kan, dan kebetulan kita punya spirit yang sama untuk kita saling membantu, saling berbagi untuk supaya kita bisa sama-sama bertumbuh. Nah, makanya salah satu tagline-nya Exabytes itu adalah Grow Your Business Online. Jadi kita punya spirit yang sama untuk bisa grow bareng-bareng, baik kita secara perusahaan ataupun kita dengan pelanggan-pelanggan kita. Nah, spirit untuk semangat berbagi, membantu supaya kita bisa sama-sama berkembang itu kita wujudkan dalam event kita Master Web kali ini, ya kan. Dan kita pun juga berharap setidaknya kita bisa punya sedikit kontribusi untuk berbagi pengalaman, pengetahuan buat banyak orang, terutama di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini ya, di mana banyak sebenarnya kan orang-orang juga banyak kesulitan gitu, dan memang butuh kita bantu untuk supaya kita bisa grow bareng-bareng. Oke, untuk mempersingkat waktu juga, tema acara kita hari ini kalau tidak salah bagaimana supaya kita menjadi content writer ya. Ya, content writer itu kan kalau zaman dulu itu kan mungkin orang banyak taunya itu ini kayak semacam tukang ketik, penulis artikel, pengarang ya, dan lain-lain yang berhubungan dengan gimana kita membuat satu tulisan supaya bisa jadi bagus lah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, berkembangnya dunia digital juga saat ini, content writing itu juga tidak hanya sekedar kita membuat satu artikel sesuai kerangka dan lain-lainnya gitu, tapi ada banyak hal yang memang perlu kita perhatikan, perlu kita planning juga. Jadi kita kayak macam ada rencana ini kira-kira nanti tujuannya kemana, targetnya apa, audiensnya ya apa, agak detail, dan memang kita pun juga harus banyak belajar di situ juga untuk supaya kita bisa lebih mantap lagi tulisannya. Nah, saat ini kan kita ada Mbak Della Medina ya. Nah, ini sudah pengalaman banget untuk jadi content writer, sudah spesialis jadi senior content writer di Zalora Indonesia.
ya sudah banyak sekali tulisan yang dikembangkan yang mungkin tadinya tulisannya biasa-biasa aja, begitu disentuh sama Mbak Dela ini, jadi tulisannya tuh kontennya tuh lebih menarik lah gitu. Jadi secara bisnis itu juga lebih membuat orang tertarik dan secara teknis pun juga lebih mudah dicari di search engine. Oke, biar nggak lama-lama lagi, kita langsung saja belajar dari Mbak Dela ini tentang content writing. Oke, waktunya dipersilakan. Ya, makasih. Ya, Pak Miko, terima kasih untuk opening speech-nya. Ini singkat, padat, dan jelas. Mudah-mudahan Bapak bisa join juga, bisa enjoy juga gitu maksudnya untuk di webinar yang sekarang. Terima kasih ya Pak, selamat hari Senin. Bye. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi intinya, aku mau kasih tahu dulu kalau untuk teman-teman yang senang bikin website, bahkan senang nulis, mungkin pengen bikin blog, kita di Masterweb sebenarnya ada fitur namanya Web 1 Menit, di mana teman-teman bisa bikin website di situ, nggak harus ngoding. Nah, untuk prosesnya kayak apa, segala macam, ini sebenarnya sangat nggak ribet, dan teman-teman bisa cobain secara gratis, free trial-nya selama 14 hari di bulan November ini, karena kebetulan di bulan November ini kita lagi ada promo lumayan banyak dari berbagai produk hosting sampai ke si Web 1 Menit ini up diskonnya sampai ke 60%. Jadi teman-teman untuk yang pengen tahu promo detailnya seperti apa, nanti Kak Lia dari Masterweb juga akan taruh linknya di comment section. Jadi nanti teman-teman bisa pantengin juga di comment section. Nah, kita langsung aja masuk ke materi inti. Materi intinya ini akan dibawakan sama Mbak Dela Medina mengenai karir sebagai content writer. Untuk Mbak Dela, dipersilahkan untuk join. Halo. Halo. Halo Mbak Dela, sehat? Hai. Alhamdulillah sehat. Halo semuanya. Halo Ledisa dan Pak. Halo. Jadi Mbak, untuk kali ini sistemnya presentasi aja. Nanti di akhir presentasinya kita bakalan ada Q&A. Jadi nanti teman-teman bisa tanya jawab aktif juga dan akan dijelasin lebih jelas lagi sama Mbak Dela gitu. Jadi Oke, siap. Dipersilahkan ya Mbak. Silakan. Oke, halo semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Wow, aku cukup terkejut dengan partisipannya. Wow, terima kasih sekali karena kalian sudah mau meluangkan waktunya untuk ada di Monster Day, karena biasanya tuh orang-orang pada takut ya untuk ada di hari Senin terus belajar lagi. Tapi aku cukup bangga dengan kalian. Aku sangat bangga karena ternyata mau pada belajar di hari Senin masih pagi pula gitu ya. Oke. Jadi kita langsung aja ya. Semoga semuanya udah terlihat ya teman-teman. Oke, aku present dulu. Tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa pembahasan kita kali ini adalah tentang how to kickstart your career as content writer gitu. Nah, tapi sebelumnya mungkin semuanya sekarang udah kepikiran nih di dalam kepalanya, aduh gimana ya supaya jadi content writer yang bagus, gimana supaya bikin konten yang viral, gimana supaya bikin konten yang epic gitu ya. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, aku akan mengenalkan diri aku dulu. Jadi, hai semuanya. Nama aku Dela Medina. Saat ini aku menjadi senior content writer di Zalora Indonesia. Udah cukup lama sih, udah 2 tahun lamanya aku menjadi senior content writer di Zalora. Lalu untuk secara total sebenarnya aku dari awal karir pun sudah menjadi content writer. Jadi aku mengawali karir aku itu sebagai content writer di fast2fit.com. Itu kalau teman-teman tahu itu adalah sebuah website media yang yang khusus membahas tentang beauty, fashion, sama lifestyle-nya para wanita gitu. Jadi saking aku sukanya nih sama dunia content writer, aku nyaman banget dan aku selalu ingin belajar di dunia ini gitu. Meskipun sekarang aku bekerja sebagai senior content writer di Zalora Indonesia, aku pun sekarang menjadi freelancer writer. Jadi aku menjadi nulis di beauty journal sama di craft. Tapi kalau di craft ini
tahun kemarin, mungkin ya pertengahan tahun kemarin tuh udah berhenti, tapi sekarang aku masih berjalan jadi lifestyle writer-nya di beauty journal gitu. Ini kontak teman-teman, silakan kalau mau kontak aku feel free aja. Kalau mau ada yang ditanya, misalnya nanti nggak keburu kejawab di sini, karena partisipannya juga lumayan banyak dan aku harap kita bisa diskusi ya. Jadi aku tidak menggurui kalian untuk ini itu. I'm just sharing gitu. Jadi aku harap sih kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa berdiskusi karena aku sebenarnya hanya mentranslate pengalaman aku aja menjadi content writer selama 4 tahun lamanya gitu. Oke, kita lanjut aja karena udah kenal ya sama aku sekarang. Oke, agenda kita hari ini apa aja sih, Del? Oke, agendanya yang pertama kita akan bahas tentang strong content writing explanation. Jadi nanti aku akan jelasin apa sih sebenarnya content writing, apa aja yang termasuk ke dalam content writing. Nah, terus aku akan membahas tentang content writer mitos-mitos nih yang beredar di dunia ini gitu atau di Indonesia, lebih spesifiknya tentang pekerjaan sebagai content writer. Terus nanti juga aku akan berbagi tips dan skill. Terus juga ada praktisnya buat kalian untuk belajar nih gimana caranya bikin konten. Nanti aku akan kasih praktisnya. Terus juga sesi curhat aku. Aku bilangnya di sini di ups and down. Jadi aku akan ceritain gimana sih aku sebagai content writer selama 4 tahun ini. Terus juga nanti ada conclusion dan kita discussion gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Next. What is content writing? Gimana teman-teman? Apa sih sebenarnya content writing? Apa yang membawa kalian ke sini? Oh, mau lihat jadi content writer tuh gimana? Pasti teman-teman juga kadang kan kita tahu nih brand ini tuh bagus ya kontennya. Oh iya nih soalnya content writingnya keren. Oh ini tuh si Mbak ini tuh content writer yang bagus. Makanya tuh medianya tuh jadi bagus karena kontennya bagus gitu. Tapi kalian tahu nggak sih misalnya secara harfiah atau secara benar artinya tuh content writing tuh kayak apa sih? Nah, ini dia. Content writing is related to create content for online marketing purpose. Jadi bisa aku katakan dan bisa aku simpulkan dari pengalaman aku, apakah yang disebut dengan content writing? Jadi content writing itu adalah segala hal yang dibuat konten yang dibuat dan dipasarkan secara online untuk kebutuhan marketing gitu. Jadi mungkin kalian sering menemukan jenis-jenis kontennya, jenis-jenis konten seperti apa di dunia online ini. Nah, tapi untuk content writing sendiri adalah kebutuhannya adalah untuk marketing sebenarnya. Nah, terus apa sih yang menjadi main fokus atau main jobnya si content writer ini gitu. Nah sebenarnya yang menjadi main jobnya content writer adalah providing information. Jadi sebenarnya content writer itu dia akan memberikan informasi secara lengkap untuk audiens. Dia akan membuat sesuatu yang information yang help, yang akan yang solving audience problem gitu. Jadi memang kita di sini adalah untuk istilahnya tuh untuk jembatan antara brand dengan audiensnya, gimana kita tuh bisa bikin strong relation gitu sama audiens kita kayak gitu. Jadi makanya nih adanya si content writing ini gitu teman-teman. Lalu dia seperti apa sih yang bisa scope-nya yang bisa dikatakan sebagai pekerjaan content writer gitu. Misalnya dia blog, tadi udah dibahas ya sebenarnya di awal bahwa kalau zaman dulu tuh artikel gitu ya. Tapi sekarang tuh meluas gitu. Jadi nggak cuma di blog aja, tapi kita juga ada di product description. Product description itu biasanya untuk untuk e-commerce. Jadi itu aku sendiri di Zalora itu aku taking care of product description-nya gitu. Terus juga ada podcast script-nya gitu. Terus ada guiding, ada landing page, ada press release, terus ada social media and SEO content. Nah, ini juga tadi udah dibahas ya sedikit. Jadi ada yang namanya SEO content teman-teman. Itu singkatannya dari Search Engine Optimization.
Jadi di mana seorang content writer yang kerjanya menjadi SEO content writer, dia itu mentranslate apa yang sedang dicari di mesin pencarian dan diubahnya dalam suatu tulisan kayak gitu. Jadi tulisannya tuh lebih apa ya? Lebih mudah terbaca oleh sistem kayak gitu sih untuk secara generalnya. Gitu. Oke. Nah, ini dia nih mitos-mitos sebagai content writer. So, ada kan yang bilang kayak tadi juga di slide pertama aku jelasin bahwa apa namanya? Everyone can be writer lah. Everyone can write gitu kan. Tapi bisa nggak sih mereka menjadi gimana caranya untuk be great gitu, untuk jadi content writer yang bagus, yang baik gitu. Nah, sebenarnya hal-hal yang kadang membuat apa ya, kayak mundur, ragu-ragu gitu jadi content writer adalah mitosnya nih, mitosnya. Karena tuh banyak banget yang bilang kayak, apa gampang banget jadi kerjaan jadi content writer, semua orang bisa nulis kali gitu, atau enggak, nah ini nih artikel yang clickbait gitu, terus bisa bikin orang tuh jadi kehilangan kepercayaannya, orang tuh udah nggak percaya sama artikel, orang tuh susah percaya sama konten karena banyak konten-konten yang clickbait atau enggak konten-konten yang prank segala macam gitu kan. Terus juga ada yang artikel yang apaan nih sih artikel nih worthless banget sih, kita udah tahu kali gitu-gitu. Nah, sebenarnya tuh yang mitos-mitos kayak gini kita bisa hindari, kita bisa hadapi dengan skill yang dimiliki oleh content writer itu sendiri. A good content writer gitu. Apa aja skillnya gitu yang harus dimiliki oleh seorang content writer untuk pemula gitu ya. Apa sih skill-skillnya? Tapi sebelum aku membahas kayak content writer tuh bagusnya tuh punya skill ini loh, skill ini gitu. Tapi aku pengen tanya dulu sama kalian. Aku mau coba mengajak kalian untuk kayak gini nggak sih aku gitu. Jadi coba kalian renungkan seperti apa kalian gitu. Dan soalnya jika kalian ingin menjadi content writer, itu ada beberapa hal yang emang akan menguatkan kalian menjadi content writer kayak gitu. Dan inilah hal-hal yang akan menguatkan. Jadi misalnya kamu bisa menjadi content writer kalau kamu tuh kepo, kalau kamu tuh ingin tahu banyak hal gitu. Jadi curious kayak anak kecil. Kayak misalnya kamu tahu ini, ini alasannya kenapa ya? Kenapa sih bisa kayak gini? Gimana ya? Nah, kamu tuh gali-gali informasi, terus gali aja gitu sampai dapat tuh ujungnya kayak gitu. Nah, terus juga untuk senang membaca, yes. Kalau misalnya kalian mau jadi content writer, of course kalian harus belajar untuk suka sama baca. Nggak harus baca koran atau misalnya nggak harus baca hal-hal yang emang membuat kalian jenuh, tapi baca baca bacaan yang memang membuat kalian enjoy aja gitu. Memang sih aku pun sebagai orang yang nggak suka baca pada awalnya pas aku masih SMA gitu, ini adalah menjadi hal yang sulit. Tapi lama kelamaan aku harus mencoba untuk suka dan akhirnya aku suka gitu. Terus juga love to tell story, betul banget. Kalau misalnya ini tuh bisa bantu juga loh teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman itu writer's block misalnya kayak gitu, ya kalau misalnya kalian suka untuk bercerita, insya Allah kalian juga lebih gampang untuk menulisnya gitu. Observer, betul banget. Misalnya gini, aku kasih contoh ya. Kalian adalah content writer yang baik kalau misalnya kalian jadi observer gitu. Observer kayak apa nih, Del? Iya, misalnya contoh hal yang mudah gitu ya. Misalnya kalian ada di suatu wilayah, terus kalian dengar nih ibu-ibu gitu, ibu-ibu bergosip sini, ibu-ibu bahas tentang A gitu. Terus ibu-ibu yang lain juga bahas tentang A. Nah, kamu tidak bisa berpatok sama satu ibu-ibu aja. Jadi harus lihat nih, observe juga. Ibu si ini juga ngomongin A nggak sih? Ibu Dewi, ibu apa, ibu Nina, ibu Dela gitu. Bahas juga nggak sih kayak gitu. Jadi kalian harus observe juga. Terus willing to learn new things. Betul banget, aku selama jadi content writer ini, selama 4 tahun aku selalu menemukan hal-hal yang baru gitu. Jadi kalau misalnya ingin menjadi content writer, yes, kamu harus terbuka pikirannya gitu, harus terbuka dengan hal-hal yang baru. Dan komitmen, yes. Jadi kalau misalnya suatu pekerjaan, aku rasa apapun itu pekerjaannya, itu kita harus berkomitmen dulu nih untuk menjalaninya gitu.
Oke, kita masuk ke skill-nya ya. Oke, a good content writer having this skill. Skill-nya adalah tentu yang pertama adalah having a good skill of writing. Ini tuh gimana cara having good skill of writing. Jadi ya kita harus belajar, kita harus latihan terus-menerus gitu. Nggak mungkin kita melakukan suatu hal, langsung tiba-tiba jago nih kayak gitu. Misalnya lulus terus tiba-tiba jago aja jadi content writer, nggak mungkin. Tapi menurut aku ya mungkin ada yang memang bakatnya wow banget gitu, tapi kalau misalnya kalian belajar terus, kalian latihan terus, aku rasa ini akan perlahan membuat tulisan kalian tuh, skill menulis kalian tuh bagus gitu. Willing to research, ini aku selalu tekankan kan tadi ada observer juga gitu. Karena kita menulis itu kita harus berani untuk mencari tahu dulu nih apa yang akan kita tulis, apa pembahasan yang akan kita bahas gitu. Nah, terus juga fokus dan komitmen. Jadi kalau misalnya kalian lagi nulis suatu konten, itu kalian harus fokus tentang satu hal. Jangan sampai bahas ini juga gitu. Jadi misalnya fokus aja dan komitmen gitu. Terus deliver quality. Nah, nih supaya kalian nggak dibilang misalnya content writer yang bohongin audiensnya, content writer yang mengecewakan audiensnya karena clickbait atau karena prank atau bohong, hoax segala macam gitu. Kita harus deliver quality. Jadi kita harus berikan quality yang terbaik gitu. Terus juga ada KISS, kalau di dunia kreatif biasanya terkenal nih KISS. KISS itu singkatannya jadi keep it simple stupid. Jadi kalau misalnya kalian udah lakuin yang terbaik, misalnya kalian udah research, kalian udah observe, terus jangan ragu untuk kalian nulis gitu. Ya udah, untuk kalian bikin konten jangan. Udah keep it simple aja gitu. Ya udah, lakuin aja gitu. Terus komunikatif dan tight deadline. Kenapa sih kan kalau content writer itu ngomongnya sama tulisan, kan kalau content writer itu nggak nulis langsung gitu. Tapi kenapa harus punya skill komunikatif gitu? Tentu harus punya skill komunikatif karena kalaupun misalnya kalian sebagai content writer nantinya gitu pasti akan menemukan waktu di mana kalian cuma diem satu hari. Terus kalian bingung, kalian mau ngapain, kalian mau bikin konten apa gitu. Karena itu ada writer's block gitu namanya. Jadi kalau misalnya kalian komunikatif, kalian bisa berkolaborasi sama yang lain gitu. Terus juga ada tight deadline. Ini aku rasa semua pekerjaan pun deadline-nya sangat banyak ya. Jadi ya kalau misalnya ini harus bertahan dan harus kuat-kuat ngadepin deadline gitu. Oke, tips. Sekarang aku akan membahas tipsnya, karena aku tadi udah bahas skill-nya ya. Jadi sekarang tips untuk menjadi a good content writer tuh seperti apa? Ini, jadi tadi di awal aku sudah menyebutkan bahwa content writer itu sendiri atau content writing itu sendiri ada banyak ada banyak jenisnya, ada blog, ada product description, segala macam. Nah, kalau misalnya kalian mau menulis konten, kalian harus tahu dulu nih, knowing the difference of writing. Ada infografik, ada artikel, ataukah kalian mau nulis podcast, script gitu. Jadi kalian harus tahu dulu tipe-tipenya. Terus jangan pilih random subject. Jangan, karena misalnya kalian harus kan aku menjelaskan dan selalu menekankan bahwa kita itu tugasnya adalah providing information. Kita harus tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh audiens gitu. Apa pelanggan kita tuh butuhnya apa. Jadi jangan pick random karena nggak akan sesuai sama tone-nya brand kita atau media kita atau misalnya kalian punya blog pribadi gitu. Nggak akan sesuai nantinya. Nah, terus juga harus giving attention to your audience, betul. Jadi harus banget kalian tahu nih, peka sama audiens kalian harus mengerti apa sebenarnya yang diinginkan audiens kayak gitu. Terus keyword research, check out the competition. Jadi kalau misalnya keyword research itu kita harus tahu misalnya fashion hijab gitu. Kalian mau bahas tentang fashion hijab. Nah, terus apa yang akan dibahasnya? Kalian bisa lakukan dulu. Nah, kalau ini tuh keyword research, ini tuh ada tools-nya. Tapi beberapa tools itu memang berbayar. Cuman ada kalau aku sih biasanya pakai Ubersuggest. Itu menurut aku mudah dan kalau misalnya kalian yang gratis pun menurut aku sih udah helping banget untuk tulisan kalian. Nah, terus check out the competition. Ini wajib banget ya menurut aku, ini hal yang wajib untuk kalian lakukan karena kita semua pasti punya pasti punya saingannya masing-masing.
yang head to head sama kalian. Misalnya yang sekarang lagi trendy apa ya? Oh iya, drama Korea misalnya startup tuh. Itu lagi trending banget. Terus misalnya kalian bekerja di perusahaan yang fashion and beauty. Nah, berarti kalian lihat nih kompetitor kalian tuh dia bahasnya apa tentang drama startup ini. Oh, ternyata dia bahasnya tentang make-up-nya. Oh, oke. Kita mau bahas juga, tapi kita nggak make-up ya. Kita mau bahas tentang tasnya sama nulisin harga-harganya gitu. Jadi biasanya itu akan lebih menarik karena kalau misalnya kita mencantumkan harga, biasanya orang-orang tuh akan lebih terbuka matanya, terus kayak melotot, masa sih harganya segini, kayak gitu. Biasanya kayak gitu konten-konten yang menarik. Nah, terus juga be brave to be different. Of course harus ya, kalian harus berani untuk udah keep it simple gitu. Terus juga SEO and social media savvy. Nah, kalau misalnya untuk pemula, aku rasa SEO ini harus dipelajari secara mungkin berbeda dari yang tahap aku sekarang, karena ini SEO itu luas banget gitu. Jadi mungkin bisa bisa dibahas lagi oleh yang lain, karena kalau SEO ini secara general sih menurut aku sangat berpengaruh terhadap pencarian kita di Google gitu. Terus social media savvy. Nah, kalau aku sih udah nggak ragu ya sama kalian. Aku rasa sih kalian udah sangat dekat nih dengan sosial media gitu. Jadi harus didengar nih sosial media, harus dicari tahu lagi apa nih yang seru gitu. Nah, itu bisa dibuat konten sama kalian gitu. Terus write for human. Jadi tadi kan dibilang kalau misalnya kita pakai SEO berarti konten kita itu mudah dibaca oleh mesin pencarian gitu. Jadi istilahnya sama mesin nih bisa mudah dibaca. Tapi meskipun kalian seperti itu, misalnya kalian menerapkan SEO nantinya gitu, tapi yang harus ditekankan kalian harus tetap menulis untuk human kayak gitu. Jadi tetap aja nih kalian tuh harus nulis untuk manusia dengan bahasa manusia kayak gitu. Jadi bisa engage lebih banyak nih sama audiens kalian, lebih bisa having a strong relation juga nih sama audiens kalian. Dan yang terakhir adalah trendy, yes. Jadi content writer juga bisa trendy loh, maksudnya content writer juga bisa tahu nih keadaan sekarang. Content writer juga harus terbuka sama apa yang sedang menjadi tren sekarang gitu. Jadi yes, kalian harus menjadi trendy content writer gitu untuk bisa lebih dekat dengan customer audience atau target kalian gitu. Oke. Selanjutnya adalah content writing practice ya. Jadi kalau ini latihan yang emang basic, jadi aku rasa sih semua orang insya Allah bisa menjalaninya secara pelan-pelan gitu, secara perlahan. Yang pertama, yes, aku selalu menekankan research gitu. Kalian harus yuk gitu, harus cari tahu lebih dalam lagi tentang konten yang akan kalian tulis gitu. Terus decide your unique style, karena ini bisa membedakan kalian, tulisan kalian. Kalau aku sih biasanya, kalau misalnya kalian bekerja di suatu perusahaan sebagai content writer, itu biasanya kalian akan mengikuti tone dari perusahaannya tersebut gitu. Berbeda misalnya dengan kalau kalian punya blog sendiri gitu. Jadi kalau misalnya blog sendiri, kalian yang memutuskan tone-nya mau kayak gimana, uniknya mau kayak gimana gitu. Cuman yang membedakannya, kalau misalnya kalian tetap bekerja di suatu media atau di suatu perusahaan sebagai content writer, tapi pengen punya sisi yang unik gitu. Kalau aku sih sejauh ini, mungkin nggak bisa diterapkan di Zalora ya, karena kalau di Zalora itu tuh lebih ke informasi yang detail tentang suatu produk kan, jadinya nggak bisa aku nggak bisa aku main-mainin detail-detailnya gitu. Tapi aku sering pakai di saat aku freelance. Jadi unique style-nya punya aku adalah aku mencoba untuk menyampaikan sesuatu seperti saat aku ngobrol gitu. Jadi akan lebih mudah aja gitu jadi akan lebih dekat gitu. Berbeda dengan misalnya kita benar-benar serius, tapi sekali lagi kalau misalnya kalian bekerja di suatu perusahaan ya harus disesuaikan juga dengan tone dari perusahaan tersebut ya. Gitu. Fokus on what you write. Nah, ini harus fokus, jangan sampai orang tuh pas lihat konten kamu, pas baca artikel misalnya, orang tuh pada mikir kayak itu sebenarnya Mbaknya mau bahas apa sih?
kok awalnya gini terus kelanjutannya kayak gini gitu. Ini apa ya? Ini bahas ini. Nah, jangan kayak gitu. Jadi sebaiknya mengkerucut gitu. Jadi apa yang akan kamu bahas, kamu detailin banget. Makanya tuh harus ada research tadi ya dan observe gitu. Terus juga ada be kreatif. Ya ini harus sih. Nggak harus, ya harus, cuman kreatif di sini kalau menurut aku tuh gimana cara kalian melihat angle dalam sebuah konten kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian menulis artikel atau blog, jangan lupa untuk menulis headline yang killer dan first paragraph-nya tuh yang apa ya, yang menarik. Karena first paragraph ini akan guiding audience gitu ke ke tulisan-tulisan kalian setelahnya gitu. Nah terus ini aku tulis edit, read gitu dan submit. Ini intinya kayak deliver quality. Jadi kalau misalnya kita udah membuat suatu konten, kita baca dulu, kita lihat dulu konten kita, terus kita memposisikan sama menjadi orang lain yang hanya membaca konten tersebut. Apakah emang dapat mudah dimengerti atau gimana gitu ya. Jadi emang quality sama ya ini quality dan harus teliti gitu kali ya. Terus listen and learn editor or friends advice, ini sih lebih terbuka aja. Misalnya jangan sampai kalian misalnya bikin konten terus kalian kan lagi trial gitu kan. Terus tiba-tiba kalian jadi kayak iya dia soalnya dia soalnya komennya kayak gini nih bikin sakit hati, enggak aku nggak mau bikin konten lagi misalnya kayak gitu. Jangan, tapi misalnya itu jadikan sebuah dorongan buat kalian gitu, atau enggak buat bahan belajar kalian. Mendengarkan aja karena kan dia berarti paying attention to our content gitu. Jadi ya harus mendengarkan gitu ya. Terus juga kalau misalnya pro tips-nya, jadi helping tools-nya adalah keyword research. Ini kalian nanti bisa cari aja keyword research yang free. Terus social media, ini juga unik banget dan semua orang punya rasanya semua orang bisa punya social media gitu. Jadi ini akan lebih mudah banget dan helping tools banget buat kalian saat menulis konten. Terus Google Trends ya. Ini kalau Google Trends kalian juga harus bisa pakainya karena di sana kalian bisa melihat apakah sesuatu hal itu lagi banyak diperbincangkan atau emang ini tuh lagi tren banget atau enggak. Kalian bisa mencari lebih detailnya tren itu seperti apa kayak gitu. Nah, terus baby step-nya kayak gimana nih Del kalau misalnya pengen banget nih jadi content writer gitu tapi belum kerja di suatu perusahaan gitu. Nah, baby step-nya adalah social media. Yes, kalau misalnya aku pribadi teman-teman, jadi aku selalu menggunakan social media aku, menggunakan privilege aku sebagai si pemilik social media diri aku sendiri gitu. Aku misalnya contohnya Instagram gitu. Aku selalu kalau orang-orang kan mungkin banyak orang juga yang paying attention cuman sama gambarnya aja, gimana cara bikin gambarnya bagus, kayak gitu-gitu. Cuman kalau aku nih kayak lebih karena aku pengen berlatih juga dan aku selalu pengen belajar lagi, jadi aku membuat caption Instagram aku ini kayak beberapa ada yang panjang karena aku ingin bercerita di dalam situ, karena aku ingin menyampaikan sesuatu di dalam situ gitu. Terkadang pun Instagram Story itu bisa digunakan untuk aku bercerita juga atau untuk aku menyampaikan pendapat atau kayak storyteller untuk menyampaikan, untuk berlatih menjadi content writer-nya kayak gitu. Jadi aku rasa kalian pun bisa mendapatkan bisa menjadikan sosial media kalian pribadi sebagai media untuk belajar menjadi content writer kayak gitu. Nah, terus juga ada blog. Nah, ini paling mudah kayaknya rasanya semua ya bisa punya blog sekarang, dibantu tuh. Tadi udah dijelaskan oleh Ledisa, jadi bisa kalian kalau mau bikin domainnya tuh. Jadi blog itu tuh bener-bener helping banget buat buat bikin konten. Kita bisa latihan banget di situ. Kayak gitu. Karena kan practice makes perfect gitu ya. Jadi ya harus banyak-banyak berlatih intinya teman-teman. Oke. Wah, udah sampai ke sini nih. Apa aku terlalu cepat ya? Maaf ya teman-teman, apa aku terlalu cepat apa tidak? Nanti mungkin kalau misalnya ada yang belum clear bisa kita tanya jawab gitu ya.
Nah, terus ini adalah sesi curhat aku tentang challenging, down, and happy moment as content writer selama 4 tahun, dan aku rasa aku pernah ngobrol sama teman-teman content writer yang lain, dan mereka merasakan hal-hal ini juga gitu. Jadi aku akan merasa tertantang gitu kalau misalnya ada banyak deadline, terus ada banyak tulisan juga, terus pokoknya banyak banget yang harus aku kerjakan, dan itu menjadi kayak challenge banget nih buat aku untuk bisa menyelesaikan semuanya. Nah, terus juga kalau misalnya brainstorm, terus topiknya sama nih, brandnya sama, tapi topiknya harus beda, ini gimana ya? Nah, ini tuh menurut aku brainstorm ini tuh hal-hal yang wow, sangat menantang gitu, sangat bikin kita tuh kayak, iya ini harus bikin apa lagi ya, harus bikin apa lagi gitu, kayak kayak lebih semangat aja gitu. Jadi makanya aku menyimpannya di yang tertantang, yang challenging. Terus we have to think creative every time gitu. Orang-orang tuh kayak yang kreatif dong, yang jangan anti mainstream dong kontennya, yang original dong kontennya, yang konten kalian doang yang punya gitu. To be honest sih, kalau misalnya aku bilang, ada yang bilang misalnya, Del, kontennya tuh harus original dong, gitu ya. Terus misalnya aku membuat suatu, mendingan kita bikin ini deh, terus yang original dong, Del, gitu. Maksudnya kalau aku pribadi, is not necessary to beat the ordinary, gitu. Kalau kata Elephant Kind ya. Jadi nggak begitu, bukan tujuan utama untuk nge-beat ordinary kita, originalitasnya. Tapi gimana caranya kita untuk innovation-nya. Kita harus punya inovasi dalam segala ide, itu menurut aku sih yang jauh lebih penting. Karena menurut aku everyone influenced by everyone kan, jadinya misalnya aja deh startup gitu, kita bahas drama Korea startup gitu. Nggak mungkin cuma satu-satunya kita orang yang bahas tentang startup. Tapi gimana kita cari inovasinya, gimana kita cari angle-nya gitu. Jadi menurut aku sih yang paling penting adalah innovation-nya. Kayak gitu teman-teman. Karena aku masih sebagai kreatif, jadi harus thinking-nya tuh yang KISS tadi, keep it simple gitu. Terus juga it feels down when aku tuh sering banget kayak sedih gitu kalau misalnya ada komplain nih dari klien gitu, terus juga aduh nggak achieve lagi targetnya kayak gitu kan, terus writer's block ini kadang bikin aku sedih sih. Cuman aku sih lebih ke kayak iya kan, kalau misalnya ada hal negatif pasti ada hal positif. Terus ya, every cold has silver lining, good things. Kalau misalnya kalian udah mendengar keluh kesah aku nih, tapi kalian akan happy juga mungkin ya, karena mendengar kalau misalnya sebagai content writer pun kita akan bekerja dengan bahagia loh. Maksudnya kalian pun akan bahagia karena kalau misalnya kalian punya komentar yang positif, itu tuh pasti akan membuat bahagia. Terus kalau misalnya nanti kita kan tujuannya providing information ya, misalnya terus informasinya tuh ternyata bisa helping customer loh, ternyata tuh information kita tuh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan customer, itu tuh bakalan membuat kita tuh jadi kayak bahagia banget kayak gitu. Jadi seru banget karena aku sebagai orang yang melihat writing tuh is a huge thing gitu. Jadi apapun bisa terjadi, apapun bisa merubah gitu dalam saat dia membaca sesuatu. Jadi itu bisa influence banget. Jadi makanya nih karena kita providing information dibuat secara online juga gitu. Jadinya banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu nih sebelum kita plug gitu ya, nulis kayak gitu. Terus, audience looking for your writing. Jadi misalnya gini, kalau kita misalnya udah tahu nih unique style-nya kita kayak apa, terus kita kita orang-orang misalnya udah tahu kalau misalnya kita tuh kerjanya di sini gitu. Terus nanti orang-orang akan secara organik itu dia mencari nama kita di Google. Misalnya di mesin pencarian, misalnya aku kerja di beauty journal kalau untuk artikel ya gitu. Terus nanti orang-orang kalau misalnya suka sama artikel-artikel aku, itu dia akan mencari tentang beauty journal Della gitu, atau nggak beauty journal Della Medina, nanti akan keluar misalnya tulisan-tulisan aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah engage sama audience, kita udah having a strong relation with audience gitu, orang-orang pun akan datang ke kita. Cuman lagi-lagi teman-teman, kalau ini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama karena
Yes, kalau misalnya kita pengen kuat di suatu hal atau pengen viral, pengen expert di suatu hal, itu pasti membutuhkan proses gitu. Mie instan aja kan, kalian pasti pernah dengar dong kayak mie instan aja tuh harus dibikin dulu gitu. Ya makanya apapun juga nggak ada yang instan kayak gitu. Jadi harus belajar dan praktis terus gitu. Oke, gitu aja sih. Nah, kalau untuk takeaways-nya, yang ingin aku tekankan sama kalian dan aku ingatkan lagi ke kalian bahwa content writer itu adalah seseorang yang dia menulis konten yang dipublish secara online untuk kebutuhan marketing. Dia itu biasanya ada providing information through long or short form. Jadi misalnya di blog, apakah di blog kah, apa di infografik misalnya, kan kalau infografik itu short banget. Terus mungkin banyak nih teman-teman yang ada di sini gitu ingin menulis, aku pengennya nulis viral dong, yang viral kontennya, aku pengen nulis yang epic dong kontennya gitu. Nah aku ingin apa ya, sekali lagi aku ingin mengajak kalian bahwa itu sebenarnya bukan main fokus dari seorang content writer. Karena lagi-lagi aku jelaskan bahwa content writer itu main fokusnya adalah providing information yang akan help customer-nya, akan help audience-nya gitu. Jadi menurut aku epic content, viral content itu adalah hal yang bonus dari kerjaan kita sebagai a good content writer kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi aku udah jelasin ya teman-teman, kalau misalnya ada hal yang bikin aku sedih, hal yang bikin aku tertantang, tapi itu dalam suatu pekerjaan pasti selalu ada gitu, dan nggak ada hal yang sangat menakutkan untuk menjadi content writer. It's challenging, it's powering you up gitu, and teaching you become a committed and creative person gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang yang berpartisipan di sini memang ingin menjadi content writer atau ingin menulis konten yang baik, untuk konten yang bagus untuk perusahaan kalian, untuk personal bisnis kalian, ataupun apapun gitu ya, don't let anything hold you back aja gitu. Jadi kita harus berani untuk ayo kita publishkan konten kita gitu. Terima semua masukannya, terima semua ya kalau misalnya ada pujian pasti akan happy, tapi jangan jadikan pujian itu juga sebagai hal yang bikin kalian lupa dengan roots-nya gitu. Oke, thank you for having me. Jadi silakan ada pertanyaan. Ini adalah email dan LinkedIn dan Instagram saya gitu. Kalau misalnya nanti kalian masih ada yang mau ditanyakan di luar ini atau lebih spesifik tentang pekerjaan aku, mungkin feel free to reach me through this platform ya. Oke, sekian. Thank you semuanya. Ya, jadi presentasinya dari Mbak Dela ini menarik banget sih. Cuman dari teman-teman pasti masih ada yang penasaran gitu untuk detailingnya kayak apa. Jadi kita langsung ke Q&A ya Mbak Dela. Oke. Wow, terima kasih. Wow. Banyak ya. Kaget. Terima kasih semuanya. Ini kita pilih pertanyaannya kurang lebih di 5-10 kali ya Mbak ya, biar bisa ngejawab penasaran-penasarannya teman-teman gitu. Oh, boleh banget. Untuk boleh, yang pertama, aku mau bacain dari Alva Narendra. Katanya, adakah semacam checklist dan template untuk content writer? Katanya gitu. Gimana Mbak Dela? Checklist dan template. Kalau template-nya itu maksudnya di template yang sebagai content writer, apalagi nih, aku tuh kayak kan ada berbagai jenisnya kan. Nah, maksudnya template-nya itu seperti apa, tapi jelas ya tentu killer headline itu harus, meskipun kan di infografik atau apa, killer headline harus, terus juga yang komunikatif gitu sih. Kalau template-template yang biasa aku pakai ya, sama sesuai dengan tone perusahaannya aja gitu. Tapi balik lagi ya, maksudnya yang ditanyakan itu content writer atau content writing yang mana gitu sih. Karena emang masih terbagi jadi banyak juga ya untuk content writing. Iya, dan kayak semuanya tuh berbeda-beda gitu loh, Lidisa. Iya. Tergantung kebutuhan juga ya, sama si tone of voice dari si brandnya juga. Betul, ya. Iya. Siap. Jadi nanti boleh dispesifikasi lagi nih kira-kira arahnya kemana nih menulisnya. Nanti akan ketemu dengan sendirinya dan banyak research juga ya Mbak tadi. Betul. Aku selalu menekankan. Siap. Nah,
Ada juga pertanyaan dari Yamadika dan juga Natasha. Ini nanyain hal yang sama. Katanya cara bikin portfolio untuk content writer dari nol dan platform terbaik untuk membangunnya tuh di mana? Gitu. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya menurut pengalaman aku portfolio itu memang sangat berpengaruh sekali gitu pas kalian mau apply sebagai posisi content writer karena memang mereka pasti perusahaan-perusahaan pasti kayak minta mana dong portfolio menulis kalian gitu kan, minta dikirimin. Nah menurut aku tuh platform yang terbaik itu lagi-lagi sih yang paling klasik yaitu blog, atau enggak kalau misalnya kalian mau yang lebih hype, bisa kalian pakai Instagram gitu. Itu bakal membantu banget sih menurut aku ya. Terus apa lagi ya tadi, Ledisa, sorry. Untuk platform yang membangun tadi udah ya di sosial media. Terus kira-kira hilang ya pertanyaannya di atas. Iya, pokoknya itu sih kalau portfolio sih biasanya kayak gitu. Oh iya, membangun dari nol katanya. Oh iya, jadi kayak baby step tadi ya, menurut aku itu blog dan sosial media. Nah, kalau misalnya nanti kalian apply, misalnya kalian apply-nya di beauty journal misalnya ya, contohnya. Nah, itu nanti kalian lihat nih tone-nya mereka tuh kayak apa. Biasanya tuh kalian harus menyesuaikan dulu tone-nya sama mereka. Nah, baru kalian memberikan contoh tulisannya. Nah, menurut aku, kalau misalnya kalian mau apply suatu job content writer sebagai sebagai SEO writer kah, apa sebagai creative content writer gitu, itu harus kalian lihat dulu perusahaannya kayak apa. Jadi kalian tidak bisa memberikan satu portfolio yang sama tulisan kalian ke semua perusahaan gitu. Jadi harus disesuaikan juga, oh maunya ke beauty journal maunya kayak gini, oh ke Fresh to Fit kayak gini, oh misalnya ke Pop Bella kayak gini gitu. Jadi harus disesuaikan juga gitu. Iya, jadi sebelum ngasih portfolio ke company-nya juga kita juga harus selain research mengenai tulisan kita, research juga ke company-nya kayak apa gitu ya. Gitu. Kita nggak asal-asalan juga. Iya, jadi terlihat lebih niat gitu. Iya, benar-benar. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Katanya, saya sudah menjadi jurnalis selama 4 tahun. Beberapa kali lamar posisi content writer selalu gagal. Menurut Mbak, apa perbedaan hasil tulisan berita dengan yang ditulis content writer? Lalu portfolio yang tepat untuk melamar seperti apa? Apakah ada patokan untuk panjang tulisan untuk content writer? Gitu. Oke. Jadi jurnalis untuk menjadi ke content writer gitu mungkin ini bisa dilihat dari tone-nya karena tone-nya itu berbeda sekali ya. Kalau misalnya jurnalis apalagi mbaknya misalnya news gitu ya, pasti sangat berbeda dengan tulisan-tulisan. Aku lagi-lagi kasih contohnya misalnya Fresh to Fit gitu ya, yang yang slow, yang pakai panggilannya juga girls misalnya kayak gitu. Jadi pertama sih tone-nya, terus gimana kita bisa fit in gitu sama brandnya yang lagi kita apply. Lagi-lagi kita harus membuat contoh tulisan yang sesuai dengan perusahaannya. Misalnya kalian, misalnya banyak kan tadi jurnalis gitu. Selain melampirkan tulisan-tulisan jurnalis, tapi juga mbaknya harus melampirkan tulisan, contoh tulisan yang sesuai dengan tone perusahaan yang di-apply-nya kayak gitu sih. Jadi harus double juga gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Azhar. Katanya perbedaan content creator, content writer, story writer, dan copywriter, apakah jika kita menguasai satu bidang bisa diterapkan di 4 bidang lainnya, atau ada kebutuhan khusus atau spesialisasi yang lain untuk menguasai di 4 bidang ini? Karena kan terdengar sama gitu ya, tapi beda kan dalamnya. Iya, aku sering kali gini kayak, ya kan Del, pekerjaan lo kan jadi content writer, masa lo nggak bisa bikin kopi sih kayak gitu. Sebenarnya teman-teman itu adalah hal yang ya ini sih banyak juga yang mungkin masih blur gitu ya tentang hal ini. Copywriter, seorang content writer itu dia kan providing information. Kalau misalnya copywriter, dia lebih ke yang shortnya itu, short form, tapi lebih ke kayak penjualannya gitu, ke marketnya. Biasanya copywriter, terus content writer, terus SEO, seperti tadi ya. Pokoknya itu nanti itu masuknya ke bagian marketing seluruhan, tapi semuanya memiliki
porsi yang beda-beda. Apakah seorang content writer bisa menjadi copywriter? Apakah seorang copywriter bisa menjadi content writer? Itu jawabannya adalah tergantung. Maksudnya tergantung dari apakah orang tersebut sudah mempelajari juga copywriting gitu. Karena kalau aku pribadi ya, misalnya aku sebagai content writer, aku selalu long term nih, yang long form gitu kan, tulisannya banyak gitu. Nah terus saat aku pun jadi taking care of product description di Zalora misalnya gitu, yang itu tulisannya hanya per point, itu kan sama aja misalnya kayak copy sebenarnya, yang singkat-singkat gitu. Nah ini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama untuk aku bisa fit in kayak gitu. Jadi mood aku tergantung dan semua mempunyai porsinya masing-masing kayak gitu. Karena untuk kalau ke content writing tulisannya lebih panjang, terus sementara kalau kayak copy-copy biasa atau untuk di caption itu jauh lebih sedikit dan harus dipikirin efektivitasnya juga gitu ya Mbak ya. Iya gitu. Nyampe apa enggak gitu, terus targetnya gitu. seperti apa gitu ya. Yes, betul. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Corinthia Margareta, katanya selamat siang Kak Della, untuk menjadi content writer apa harus punya background di bidang marketing atau ekonomi? Apa indikator bahwa konten kita menjual atau berdampak ke pembaca atau tidak gitu. Jadi kan emang seperti yang udah dibahas tadi pas awal sangat berhubungan sama marketing gitu ya. Jadi jembatannya gitu. Apa harus backgroundnya marketing atau ekonomi kah? Oke. Kalau misalnya itu balik lagi ya, kayak everyone can write gitu ya, menurut aku tuh kalau menurut aku, sepengalaman aku, karena sebenarnya aku pun bukan dari jurnalis, aku pun bukan dari komunikasi bahkan gitu, tapi sebenarnya aku bisa menjadi content writer gitu. Sebenarnya tuh apa ya, akan tidak apa-apa kalau aku melihat iklan-iklan content writer ya, yang lowongan-lowongan itu akan menerima semua jurusan untuk fresh graduate ya, tapi yang graduate dari jurnalis atau komunikasi mungkin itu akan mendapatkan nilai lebih aja sih. Tapi kita pun, kalau tipsnya aku pun zaman dulu, karena aku nggak punya maksudnya tidak dulunya nggak di Ilkom atau nggak di jurnal, ya aku akan melampirkan contoh-contoh tulisan aku gitu. Biasanya sih mereka akan lebih concern sama tulisan kita kayak gitu sih teman-teman. Yang backgroundnya apa aja, kalau tulisan kitanya berkualitas sih oke-oke aja gitu ya. Jadi emang harus betul. diasah terus. Iya betul. Siap. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Zarvan, katanya selama berkarir sebagai content writer, bahasa apa yang paling banyak engagement-nya? Bahasa Indonesia atau English? Terus tips-tipsnya supaya tulisan kita lebih menarik gitu. Oke. Kalau misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, karena kalau aku selama bekerja itu di tentunya yang target audiensnya adalah Indonesia, jadi aku lebih relate sama orang-orang yang membacanya bahasa Indonesia gitu. Jadi emang masih banyak bahasa Indonesia karena kita juga pasarnya di sini gitu ya, di Indonesia. Terus yang paling, kalau aku nih, kalau yang paling viral mungkin ya, yang sering dibahas atau jadi makanan yang dilahap banget sama audiens di Indonesia, itu tuh yang pertama adalah killer headline. Killer headline itu sangat mempengaruhi, tapi jangan sampai kita jadi clickbait gitu loh. Maksudnya jangan sampai misalnya nomor 7 bikin melongo gitu, ternyata nomor 7 biasa aja kan. Ya kan, misalnya nomor 7 biasa aja nih, apa yang bikin melongo misalnya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kita jangan jadi trik kita buat cheating juga nih sama audiens kita, tapi kayak kita pakai kata-kata sifat dalam dalam judul misalnya. Terus juga jangan lupa pakai number. Kalau aku sih ngakalinnya gitu banget. Semakin banyak orang tuh bakal lebih tertarik dengan konten kita kayak gitu sih. Terus konten-konten kayak apa ya yang gampang dilahap itu, buat aku tuh pertama itu tentang, gue tau sih ya, aku agak harga. Harga itu kalau misalnya kita misalnya ternyata tas yang dimainkan oleh drama, misalnya si drama cewek di drama startup ini harganya lebih dari puluhan juta misalnya kayak gitu, orang-orang tuh bakal berapa sih harganya gitu. Jadi kayak dia tuh lebih kepo banget gitu sama konten kita. Nah terus selain harga itu biasanya sih relationship ya, karena kayaknya tuh kalau Indonesia tuh percintaannya lumayan kuat nih anak, apalagi kalau misalnya
target kalian millennials atau target kalian yang masih pada muda gitu ya, pasti percintaan sih itu dilahap banget sama zodiak, gengs. Zodiak, bener. Zodiak teman-teman gitu. Bahkan moon rising nggak sih, Mbak? Iya, betul. Sebagai salah satu pembaca juga nih. Iya kan, jadi pasti banyak banget itu targetnya. Tapi lagi-lagi sih harus disesuaikan sama kanal dari, bukan kanal sih, maksudnya kayak dari basicnya website kalian tuh atau bisnis kalian tuh kayak apa, kayak gitu. Dari roots-nya gimana gitu ya, jangan sampai betul. hilang Pilar, gitu ya aku lupa. Pilarnya tuh kayak apa. Yes. Nah, ini pertanyaannya nyambung juga nih dari Shiva soal clickbait yang tadi. Jadi sebenarnya ini agak panjang, aku bacain ringkasnya aja ya. Boleh. Nah, apakah sebenarnya ada tips untuk writing clickbait content supaya masih tetap memberikan keuntungan pada perusahaan, getting notice, tapi nggak merugikan atau membohongi audiens? Nah, itu gimana? Itu lagi-lagi tadi aku sempat jelasin sih pakai kata sifat ya sama number. Biasanya itu akan lebih menarik sih. Kalau misalnya kata sifatnya bikin kaget, ya mungkin bisa dicoba juga gitu. Atau misalnya sangat menarik, atau itu lebih lebih kata-katanya lebih dipilih aja gitu kata-kata sifatnya. Karena teman-teman yang akan aku ingatkan gitu, kalau misalnya kalian membuat judul-judul yang clickbait, itu tuh akan mempertanyakan kredibilitas gitu loh. Iya. Nanti takutnya kita kan meniti karir nih istilahnya gitu, meniti karir sebagai content writer, terus tiba-tiba kita bikin konten yang emang cheating gitu, terus nanti takutnya mereka kecewa dan mereka tidak akan membaca lagi. Itu hal yang ditakutkan gitu. Kalau misalnya lebih baik menggunakan strategi-strategi yang evergreen gitu, jadi bisa dipakai terus nantinya, kayak gitu sih. Jadi jangan cara instan ya dengan dapat getting notice tapi gara-gara clickbait gitu. Jadi itu kan nggak gitu. long last juga gitu kan. Karena itu biasanya cuman mendatangkan audiens sekali. Sedangkan kan kalau misalnya kita kan pengen yang having a good relationship gitu kan. Ya, yang loyal juga ya. Yang loyal. Apalagi kalau misalnya kalian artikel gitu, nanti ada boncret kan juga bisa membuat kalian menjadi lebih jelek, tulisannya mungkin lebih nggak dilihat lagi, atau ntar reportnya jadi jelek gitu sih teman-teman. Iya, ya menurut aku sih sayang ya kalau sayang banget kalau clickbait kayak gitu tuh. Lebih baik kalau mau kalian kalau misalnya itu kalian bikin di konten sosial media, lebih baik di ininya, maksudnya dimainkan di gambarnya mungkin, kayak gitu sih. Banyak cara sih ya, dari visual juga segala macam. Betul. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Angelia Maharani. Katanya, Kak, mau tanya dong, untuk memulai karir sebagai content writer, kira-kira ada nggak sih link-link website terkait di mana kita bisa bergabung sebagai writer di sana dan bisa dibaca sama company-company? Terus caranya gimana agar kita tuh dihubungi sama company untuk write something for them gitu? Oke. Sebenarnya kalau menurut aku sebenarnya jujur belum dapat ya yang kayak gitu, yang benar-benar dipakai gitu buat company bakal nyari ke dalam situ, karena pasti kita harus join sesuatu. Misalnya kita, kalau aku nggak salah tuh Hipwi gitu ya. Hipwi kan dia ada kontributor writer gitu. Semua orang bisa menulis, kalau misalnya bagus akan ditayangkan gitu, akan dipublish. Menurut aku sih ada beberapa platform yang memang media sih khususnya ya. Jadi dia selalu membuka gitu sama orang-orang yang mau menulis. Kalau sejauh ini sih aku taunya Hipwi, IDN gitu ya. Itu semua orang bisa nulis di situ. Dan itu bisa kalau kita apply mungkin kita bisa sertakan portfolio itu. Ini loh tulisan aku tuh udah viral nih, udah di reach udah dilihat dan di share sama beberapa orang, kayak gitu. Menurut aku sih itu akan menjadi media yang tepat kalau misalnya kalian mau coba untuk nulis gitu. Jadi coba di guest post dulu gitu ya, numpang dulu. Iya Nanti gitu. udah getting notice baru deh gitu mengembangkan sayap.
Nah, untuk selanjutnya dari Baiti, katanya apakah sebuah konten, tolak ukur konten dikatakan bagus itu dari segi mana? Apakah dari jumlah view atau visitor atau ada tolak ukur lainnya? Oke, lagi-lagi kontennya konten yang mana gitu ya. Jadi kalau misalnya blog itu dia ada inian lagi, ada piramidnya lagi. Gimana si blog itu misalnya dapat dikatakan berhasil. Misalnya dia dari rate-nya reach-nya kah, apa dia dari kliknya kah, apa dari mana gitu. Beda lagi kalau misalnya kita bikin infografik nih. Kalau misalnya bikin infografik di sosial media misalkan itu misalnya kita harus bekerja sama social media team. Itu biasanya tergantung, misalnya bisa dari impression, bisa dari reach-nya, bisa dari engagement-nya kalau nggak salah gitu-gitu. Jadi kalau menurut aku tolak ukur itu berhasil apa enggak tergantung juga tergantung juga dari konten yang kalian buat itu apa. Tapi menurutku itu dia sih, keberhasilan itu memang bonus banget kan ya. Jadi kalau misalnya kita yang terbaik gitu ya akan dicapai hal-hal yang seperti itu. Cuma lagi-lagi kalau tolak ukur itu apa ya, matrix kan jatuhnya. Kalau matrix itu sangat panjang gitu ya. Jadi banyak banget, ada CTR, ada CPC, ada yang lain tuh sampai ke kayak misalnya tulisan yang bisa menjual itu ada lagi tuh hitung-hitungannya kayak gitu sih. Sebenarnya kalau matrix, kalau berbicara matrix itu sangat luas banget sih teman-teman gitu. Jadi emang ada perhitungannya sendiri juga ya itu dan harus lebih digali lebih dalam lagi gitu ketika emang pengen menekuni profesi ini gitu ya. Nah ini kita ada yang bertanya lebih ke teknis juga nih. Bagaimana etika menulis artikel dengan data sekunder terutama yang didapat dari internet juga. Nah cara mengutip atau yang harus diketahui atau yang harus dipakai gitu etikanya ketika mengutip itu seperti apa? Oke, jadi ada beberapa cara sih. Kalau misalnya aku pribadi, itu aku akan menuliskan misalnya, terus di first paragraph, nanti aku tulis dulu, ini tuh apa, bla 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 bla, dilansir dari laman website, aku sertakan, misalnya aku melansir dari Hello Sehat, misalnya, terus aku sertakan Hello Sehat di situ. Nah, tapi ini tuh ada yang memang di-link ke Hello Sehat, dan ada yang memang tidak gitu. Kalau misalnya itu sih aku tergantung ke editornya ya, kayak misalnya harus kayak gimana nih editornya, apakah dari editornya memang harus ke Hello Sehatnya, apakah cukup untuk dituliskan. Tapi sejauh ini masih aman untuk dituliskan saja kalau sumbernya itu dari mana. Kayak gitu sih, sumbernya dari mana, ditulis dilansir dari laman website apa, kayak gitu. Iya, karena biasanya juga suka ada yang jadi link affiliate ya, jadi diarahin ke sana, nanti yang dapat benefitnya juga yang link yang sana gitu. Iya gitu. Kalau aku biasanya kalau kayak gitu emang kita lagi kerja sama aja gitu. Tapi kalau enggak disertakan juga berarti so far nggak apa-apa ya. Cuman laman website apa kayak gitu. Ini kita cari lagi ya pertanyaan selanjutnya yang menarik nih, banyak banget sampai 125 sampai iya, ya ampun. Pusing bacanya. Ada lagi yang menarik. Oh ini dari Syifa lagi. Ini bagus-bagus pertanyaannya Syifa. Saat Mbak Della memulai karir di tahun pertama sebagai content writer di Zalora, apakah ada training dari Zalora untuk content writer atau benar-benar based on experience-nya dari Mbak Della? Itu kalau aku boleh cerita ya, itu benar-benar merombak aku banget sih. Karena aku tuh penulis blog sebenarnya, jadi itu artikel, jadi lebih panjang yang aku jelasin tadi ya. Dan aku harus merangkum semuanya dalam poin gitu, jadi bullet point gitu kita pakainya kalau Zalora kan. Jadi tuh bener-bener kalau itu ada training, cuman trainingnya adalah dari supervisornya sendiri gitu. Biasanya sih apa ya, kalau di e-commerce kalau di e-commerce kan perhitungannya kalau konten itu SKU kan. Nah, aku tuh bertahap gitu. Di awal misalnya aku cuman ngerjain 20 SKU gitu. Terus naik jadi 30, naik jadi 50 gitu. Kalau misalnya aku aku memang udah betul. Kalau menurut aku sih itu banyak banget perubahannya sih.
dari ya bisa dikatakan sih aku jurnalis juga, tapi di bagian beauty kali ya, di bagian wanita-wanita gitu. Terus tiba-tiba harus nulis yang benar-benar providing information gitu. Jadi ya ada juga sih trainingnya. Cuma training kecil-kecilan, training dari supervisor aja gitu. Jadi selebihnya adalah percaya kepada kemampuan diri sendiri ya. Betul. Dan willing to learn new things tuh. Ya. Karena kalau enggak, gimana kita nanti bisa nyerap hal-hal yang barunya gitu ya, kalau enggak pengen. Betul. Kalau misalnya tertutup, enggak, aku mau nulisnya kayak yang panjang aja. Iya, kalau kayak gitu kan, nih anak nggak mau belajar bagaimana sih gitu kan. Ya, ntar karirnya mungkin di situ-situ aja kali ya. Iya gitu. Kita harus dengerin orang juga, itu penting. Yes. Nah, untuk selanjutnya nih ada dari Ausya Fradia. Saya ingin bertanya untuk tools SEO yang menurut kakak paling baik, karena ini cukup banyak sih untuk yang menanyakan tools SEO. Dan juga menemukan keyword terbaik, itu kira-kira bisa dijelasin kah secara singkat? Oke. Kalau misalnya tools SEO itu tuh aku pernah memakai beberapa kali, tapi kan tapi aku tidak menurutku aku membicarakan secara general aja, karena aku pun tidak memiliki kayak right gitu, tidak memiliki right untuk ngeklaim ini SEO tools SEO yang bagus yang bisa membantu gitu, karena sebenarnya itu ada lagi tuh bagiannya SEO writer kayak gitu, teman-teman. Beda lagi ya. Jadi kalau aku misalnya ngomongin juga itu gitu, atau aku bahas juga itu secara detail, aku rasa sih itu akan panjang juga gitu, dan itu tuh bukan ribet sih buat aku tuh, itu berbeda lagi gitu, kayak gitu deh, maksudnya content writer tuh kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya yang keyword research, mungkin aku bisa jelasin di yang Ubersuggest aja kayak gitu. Mungkin di Ubersuggest tuh menurut aku free, tapi dia udah bisa helping. Tapi sebenarnya masih banyak sih platform-platform lain, tapi karena aku suka nail, jadi aku suka nail petal, jadi aku ya mengikuti dia gitu sebagai mentor online aku gitu. Jadi ya Ubersuggest sudah baik untuk untuk ini sih untuk toolsnya. Mungkin aku tidak mempunyai rights untuk mengklaim sebuah SEO toolsnya gitu. Jadi yang dirasa sesuai kebutuhan ya hanya yang tadi ya si Ubersuggest itu, dan SEO sisanya adalah hak dari SEO writer. Yes gitu. Ya, jadi teman-teman nanti kalau misalnya pengen lebih tahu lagi, kayaknya di Master Web Digital Talk selanjutnya kita invite aja SEO writer biar nyambung jadi topiknya sama topik yang bulan ini. Gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih masih banyak. Boleh. Siap, aku screening lagi. Nah, ini lebih teknis juga, tapi sepertinya seru untuk dibahas. Dari Yuliani, katanya tadi kan seorang content writer itu harus fokus. Untuk yang gampang terdistraksi, apakah Mbak Della ada tipsnya? Misalnya lagi ngerjain tiba-tiba banyak insight nih tentang ABCDE dan sesuatu hal, dan malah jadi ke distract, itu gimana nih? Iya, itu sering banget terjadi sih ya. Cuman kalau misalnya aku kan, pertama kita lakuin research dulu kan. Jadi setelah research aku biasanya bikin kerangka dulu. Karena aku pun jujur, aku anaknya tuh mudah banget keganggu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada masukan ini, masukan itu, iya, tapi maksudnya aku stay dulu nih sama kerangka tulisan aku, kerangka konten aku maunya kayak gimana, maunya disampaikannya kayak apa. Untuk masalah masukan bukan berarti kita harus kayak enggak udah punya idenya, nggak mau gitu, misalnya kayak gitu, enggak. Tapi kita tulis, kita masukkan tapi ke dalam yang lain kayak gitu sih. Jadi tetap aja stay pada kerangkanya aja. Biasanya sih dibuat kerangka aja dulu teman-teman, kalau biar lebih mudah kayak gitu. Biasanya juga ada content plan. Nah, content plan itu kayak apa? Misalnya week 1, week 2 di bulan November kayak gitu biasanya ada sih nanti. Dari biasanya aku juga bikin sih. Biasanya pakai Excel aja gitu, mudah-mudah yang mudah aja. Biar kebayang gitu ya, kita mau ngerjain apa dulu nih. Iya, gitu. Jadi maintaining fokusnya. Benar.
Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Anonymous, katanya seberapa penting sih fluent untuk bahasa Inggris sebagai content writer? Walaupun kebanyakan konten ditulis dengan bahasa, tapi beberapa perusahaan kayaknya menjadikan bahasa Inggris sebagai syarat melamar. Nah, ini how important bahasa Inggris ini? Menurut aku sangat penting untuk kita bisa bukan expert sih menurut aku, tapi kita harus harus mau belajar atau harus mau mengerti bahasa Inggris juga, karena saat misalnya jadi content writer di suatu media, itu juga kita harus kalau misalnya kita nggak tahu menulis ide apa, kita bisa cari inspirasi dari media-media luar. Terus kadang juga kita tuh interview orang luar, terus juga ada misalnya kalau dulu tuh aku misalnya liputan di luar negeri gitu-gitu, itu tuh penting banget bahasa Inggris. Nah, terus kalau misalnya di e-commerce biasanya itu untuk mentranslate beberapa, aku pernah mentranslate ada campaign, terus kayak campaign, terus juga ada dari SKU-nya misalnya kayak gitu sih. Jadi kebutuhan untuk translate, kebutuhan untuk interview, kebutuhan untuk getting inspirasi gitu. Jadi cukup penting teman-teman gitu. Yes, jadi perlu dipelajari ya, bukan karena apalagi mungkin di Zalora kali ya, banyak yang secara SKU-nya tuh banyak yang high end dan segala macam. Itu kalau misalnya kita nggak paham mentranslate-nya, kan kalau misalnya translate harfiah ya udah oke, kayak Google Translate gitu, tapi paham secara full itu memang diperlukan belajar ya bahasa Inggris. Betul. Iya. Iya. Tapi itu akan berkembang sih menurut aku dengan waktu tuh pasti akan berkembang lah kita, karena sesuai juga kan. Misalnya kayak waktu aku di website yang makeup gitu ya, aku belajarnya bahasa Inggris yang makeup tuh apa bla 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 bla. Sekarang misalnya di fashion belajarnya yang fashion kayak gitu. Jadi memang harus tetap belajar aja sih intinya. Bahasa Inggris penting juga gitu. Siap. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya masih banyak, cuman karena keterbatasan waktu dan rata-rata nih pertanyaannya tuh pada sama dan udah dijelasin juga sama Mbak Dela. Jadi makanya sudah cukup jelas. Nanti buat teman-teman yang masih pengen nge-reach Mbak Dela secara personal gitu, masih pengen belajar atau pengen follow-an di Instagram, boleh nge-reach kemana nih Mbak Dela? Boleh, aku tulis aja kali di chat ya. Boleh. Jadi teman-teman kalau misalnya mau coba deh aku copy dari sini ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang masih perlu diperjelas dan lain-lainnya, atau mau minta pendapat dan lain-lain, mangga silakan. Gimana sih Dila? Ini kayak tulis di sini ya, di chat ya. Nah, jadi teman-teman bisa reach ke sini, ada emailnya, ada link ini, ada Instagramnya. Jadi teman-teman kalau mau lebih kenal Mbak Dela secara personal dan pengen jadiin Mbak Dela sebagai mentor menulisnya, boleh ya? Wow, iya boleh silakan teman-teman. Boleh reach ke sini teman-teman gitu. Nah, sebelum kita ke penghujung acara, aku mau sampaikan juga ke teman-teman kalau nanti bakalan materi ini akan kita kirim ke emailnya teman-teman attendees. Jadi boleh di-share ya Mbak Dela? Suaranya hilang. Aku di-mute. Ya boleh banget, silakan teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa belajar juga dari slide-nya Mbak Dela tadi, dan juga di situ ada link untuk diminta feedback-nya teman-teman mengenai event ini, apakah insightful atau enggak, terus ke depannya untuk Master Web pengen sarannya seperti apa dan pengen speaker yang seperti apa, teman-teman nanti bisa request ini yang akan kita share ke email nanti gitu. Nah, karena tadi udah ada hawa-hawa, wah kayaknya harus invite SEO writer nih, jadi kemungkinan di bulan depan kita pengennya nyambung nih sama topik yang ini gitu. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada input nanti boleh ditaruh di Google Form yang akan kita share kalinya teman-teman gitu. Nah, buat Mbak Dela terima kasih banyak, ini sangat insightful untuk materi hari ini. Saya juga jadi belajar nih, padahal saya juga nggak pintar-pintar banget nulis, tapi jadi pengen so tahu nulis gitu. Bisa semuanya bisa kok. Semangat teman-teman semua yang mau memulai untuk menulis, entah itu blogging atau pengen menekuni profesinya kayak Mbak Dela, tetap semangat. Jadi pesan dari Mbak Dela terakhir ada yang mau disampaikan? Terakhir, ya itu aja sih, don't let anything hold you back. Kalau misalnya kalian mau bikin konten, jangan terlalu takut sama komentar netizen ya. Kalian bikin konten aja gitu pokoknya. Ya udah beranikan diri untuk being different,
Terus juga jangan terlalu fokus on original things gitu, yang paling penting adalah innovation kalian kayak gitu. Udah sih, tapi ya semangat dan stay well teman-teman. Iya, terima kasih Mbak Dela atas waktunya. Terima Semoga bisa ketemu di lain kesempatan ya. Dadah. Bye. Nah, jadi teman-teman, terima kasih sudah stay di webinar hari ini untuk bahas seputar content writing. Nah, untuk materinya, tenang teman-teman yang kelewat, nanti kita bakal taruh di FB sama di YouTube juga, di FB sama YouTube-nya Master Web, dan juga untuk materinya akan kita kirim ke emailnya teman-teman yang dipakai untuk registrasi di Zoom ini, gitu. Jadi, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, mudah-mudahan kita bisa ketemu di selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.